Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Sorry aku telat dikit ya. Soalnya aku harus kasih makan kucing-kucing aku dulu. Waalaikumsalam semua. Semalam kita seru ya. Ya, semalam kita seru ya, ternyata ya. Gak nyangka aku udah mau tidur semalam loh, habis ngerjain orang. Waalaikumsalam. Semalam aku udah mau tidur habis ngerjain orang, dapat inbox begitu. Wes lah. Sekalian aja. Ya. Kalian aja dibaca lah. Gitu kan semalam. Insya Allah ini bisa resonate lagi ya sayang ya. Buat Fuji, Feral, siapapun yang ngerasa energinya sama dengan Fuji ataupun Feral, ya, jadikan ini satu pelajaran, ya, jadikan ini satu pelajaran dan kita jadi lebih waspada, tetap prasangkanya baik terus, walaupun banyak orang yang gak suka dengan energi kebaikan kita, gak apa-apa ya, gak apa-apa ya sayang. Jangan lupa ya, dibantu tap-tap layarnya biar VIP lagi ya, terus aja di share juga videonya aku sayang, biar banyak yang nonton, terutama fansnya Verfu ya. Itu kan ada di VT aku sayang. Jadi katanya energinya aku ini berbahaya. Katanya energi aku ini berbahaya buat mereka. Terus katanya aku disuruh dikasih pemahaman. Alah. Atau kaduk. Ya lah. Sini kasih pemahaman ke aku terima saran dan komentarnya kamunya. Yuk sini. Yuk ibarat tuh silaturahmi ya kalau orang Islam ada ya. Nggak usah ngumpet-ngumpet bet lo ya. Sini, ayo. Iya tadi pagi Viti Mami lewat. Iya sayang. Lucu aja gini. Yang kita ambil poin ya, dari komennya mereka. Ya. Kan komennya ada yang bilang katanya aku peramal pencari cuan. Siapa sih yang gak butuh duit? Gue tanya. Ya, bener gak guys? Siapa sih yang gak butuh duit manusia? Hewan aja butuh duit kok. Ya pengobatan, perawatan, makannya, dokternya, ya kan? Gaharu sayang. Bakar gaharu. Ya. Siapa sih yang gak butuh duit? Waalaikumsalam Bunda Rara. Coba aku tanya, manusia gak butuh duit? Masa? Zaman sekarang gitu? Enggak lah, semua butuh. Ya, binatang aja kalau kita udah pelihara itu duitnya tuh lebih dari manusia sayang. Biayanya tuh lebih dari manusia. Itu pun kalau manusianya ikhlas, tulus, ya, ngerawat binatangnya, nggak diumbar. Nah kalau yang memiaranya dengan tulus, dengan bener-bener, ya, kita harus butuh uang, oi. Itu satu. Kedua, katanya gue fans Verfu. Awalnya enggak sih, gue cuman ya kagum aja mani 2 anak. Tapi sekarang iya gue akuin deh, ya. Lebih baik gue nyebur sekalian. Ya, gue fansnya Verfu. Kenapa? Terus ngapain lo baca Verfu? Kalau memang kalian gak butuh cuan, gak butuh validasi, gak butuh pengakuan, gak butuh penonton, ayo, ngapain lo baca Verfu? Simple, gak usah baca. Gak usah baca Verfu, baca yang lain aja dah, terserah lo dah. Lo kan sama aja, buang ludah di tanah lo jilat lagi, jijik kali kau. Jijik kali. Ya maksudnya
komen-komenannya itu loh. Katanya nggak suka Feller, nggak suka Fuji, tapi dibaca, oi wake up, ucapan lo nggak sesuai dengan tindakanmu. Saya rindu mami udah 2 hari. Ya lo kenapa? Aku kan baca sayang. Ya, ini pelajaran buat kita say. Ya, pelajaran. Aku sih sabar sayang, aku mah nggak labrak itu peramal, enggak, aku nggak perlu kayak gitu. Cuman aku kasih pelajaran melalui VT aku, jadi aku nggak perlu main belakang. I'm face to face aja, ya. Boleh jadi peramal, silakan. Jujur gue dari awal nggak suka jadi peramal, nggak kepengenan. Kenapa? Malu gue dibilang dukun. Nih gue bilangin lu pade kalau mau tahu. Dari dulu gue denial yang namanya jadi peramal tuh denial banget. Gak lah, gue gak mau ngobatin orang, kagak mah, belum waktunya, kagak mah resikonya besar, enggak mah takut dengan lihat setan. Tuh dulu. Ya, kabar baik Bunda Rara. Iya Desi lo ketawa aja. Bener say. Gue mah kalau mami ya, kalau mau jadi peramal, makasih Rini sayang cantik biar berkah, ditambah lagi rezekinya. Kalau gue mau jadi peramal ya, aduh makasih gorengan baru juga ngomong, si Isma ada aja, ya kenyang tuh, ya kan. Nah kalau gue mau jadi peramal, ayolah Enjima, Zanar, tak dulu gue belum selesai ngomong. Ini anak emang udah bocah. Bentar ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aduh. Gue selesaiin dulu nih ya. Semalam ketiduran. Biarin dah. Makasih kopinya sayang. Nih kalau gue mau jadi peramal ya, zamannya gue dulu ya dipintain ngobatin orang itu tahun 2005 guys. 2005. Makasih Beril Nara, biar berkah, ditambah lagi rezekinya. Waalaikumsalam Lina. Makasih Beril Nara. Mi aman gak Perpu? Insya Allah aman sayang. Pikiran negatifnya dibuang-buang ya. Iya kangen juga sayang. Mi aku nontonnya pakai akun satu lagi ya. Iya siap sayang. Ya masuk aja assalamualaikum gitu ya. Waalaikumsalam siang ini ke. Kalau gue mau jadi peramal lah guys dari tahun 2005 gue udah jalan. Emang belum kepengen dan gak kepengen, tadinya denial aja, kayak ngapain sih ngobatin orang, nerawang orang gak jelas juga gitu kan, ngapain coba. Ternyata memang titisan, ya kan. Si R kepo sama mami, emberan say. Ya udah gitu gue dulu mikirnya ngapain sih hidup, udahlah hidup normal aja mak, hidup yang nyata aja lah, nyari duit selesai gitu kan, gak usah yang ngobatin orang, ngapain juga sih jadi dukun, serius loh gue dulu tuh. Kagak mau Dilan, udah cukup di belakang layar aja gue ya belakang layar aja. Waalaikumsalam Mi, iya Masya Allah ya, cantik ya, pakai baju batik biru ya, cantik ya sayang ya. Udah gitu pakai sepatu Boss lagi segala. Subhanallah ya. Gue itu kalau bagi gue sih ya, itu sudah suatu pengakuan loh. Karena pasti yang ngerapiin pakaian gala adalah Uti. Setuju nggak? Coba setuju nggak dengan pendapat gue? Pasti yang natain pakaian gala, pakai apa hari ini, pasti Uti. Gak mungkin orang lain, Uti. Itu aja sudah pengakuan sebenarnya. Wake up your eyes ya. Itu sebenarnya sudah pengakuan loh. Karena ketika kita diakui, bukan hanya dengan ucapan gitu ya, atau harus bersama, kagak. Barang yang lo pakai ya, itu akan ada pengakuan. Lo ada rasa enggak? Misalnya barang lama juga, ya udah kita anggap sebagai kenangan karena sayang dibuang, ya nggak ada apa-apa. Tapi kan ada rasa kan dulunya gitu. Mi puji tag nama Perol di IG-nya waktu. Oh Masya Allah, Subhanallah, bagus dong itu, udah diemin aja
Ya, diemin aja, biarkan Allah yang bekerja. Mami hanya sebagai jembatan. Kita doakan, ya Allah, si Gala biar dapat ibaratnya figur ayah, yaitu suaminya Uti kelak. Orang yang bisa naikkan derajatnya Gala tanpa huru-hara, bisa memberikan suatu kebaikan untuk agama dan juga akhlak adabnya, dan menjadi anak yang pintar bukan hanya dalam duniawi tapi akhirat, ya, terutama yang sayang sama keluarga, yang jaga ucapannya, karena ucapan itu adalah doa dan bisa menjadi senjata ataupun menjadi belati kita. Bener nggak guys? Ya kan? Ucapan itu bisa menjadi belati dan doa. Bener nggak? Coba kalian setuju nggak? Ya kan? Aku doanya selalu buat Uti. Aku nangis nih Ti, ya gue sayang sama lu Ti, ya gue nggak tahu lu, gue nggak kenal lu ya Ti, sampai segininya Ti, gue jujur Ti, ya selama gue jadi pembaca tarot ya Ti, 2019 gue pernah berperang juga ya dengan tarot lainnya, karena ya energi gue Ti, ya ada yang gak suka juga di YouTube gue tahu siapa dia, banyak banget fans gue, apa netizen gue ya, pada ngomong sama gue di YouTube dulu. Sekarang gue mau bawa lu nih, pengen lurusin lu Ti, karena gue dapat amanah ya dari Allah ya. Ini karena Gala Ti ya. Kalau bukan karena Gala, gue bodo amat Ti, gue nggak terlalu suka artis, serius. Gue bukan karakter orang yang tergila-gila dengan artis, enggak, gue nggak begitu. Ya, gue ikhlas Ti, ya gue ikhlas untuk bisa membantu lu agar dapat pasangan yang lebih baik, bisa bawa ke Gala sebagai ayah sambung, walaupun itu bukanlah papa aslinya, tapi bisa membawa Gala menjadi anak yang tawadu, jaga akhlak adab, anak yang jadi ahli sedekah, ahli zikir, ahli salawat, ya, dan juga sangat sayang sama keluarga. Itu aja, bawa dunia akhirat buat Gala. Insya Allah Ti, ya insya Allah, ini mah pandangan gue aja ya, gue serahin semuanya ke Allah. Lu terjaga, siapapun yang mau nuker nasib lu, yang tadinya lu mau dibikin buruk, itu dibalikan lagi ke orangnya. Ya, kenapa? Karena lu dilindungin ada Gala. Di situ Allah benar-benar ngejaga Gala dan keluarganya lu pada. Gala ini tombak lu. Ya, insya Allah kalian selamat. Ya, untuk orang yang baca tarot, siapapun kalian, gue nggak kenal, ya, please banget, baca aja, tapi jangan menjelekkan, jangan sampai kepengenan menghancurkan kehidupan target tersebut. Kalau kalian nggak kenal dia secara physically atau dia datang ke kalian, ya, karena itu udah di luar batas. Ya, yang kalian baca ini adalah orang yang sedang merawat anak yatim piatu. Itu hati-hati ya, bisa jadi benalu, bisa jadi berkah, bisa jadi belati kalian, termasuk gue. Ya, di sini ya kita semua butuh uang, gue butuh uang, ya, karena Fuji, ya, alhamdulillah, ya, gue ketemu orang baik, gue dapat rezeki, bisa nolong kucing-kucing gue, bayarin rumah sakit kucing gue tanpa gue minta. Subhanallah, itu kekuatan Allah ya, yang dititipin di Fuji melalui Gala. Ya, gue nggak munafik, gue nggak tafik, gue nggak tampikin itu. Ya, ada banyak yang ngasih rezeki, termasuk yang nonton sama gue, ngasih gift, ya. Gue dapat klien juga dari hasil orang suka dengan Fuji. Alhamdulillah, subhanallah, ya. Gue dapat rezekinya banyak, bener. Bisa bayar rumah sakit hewan kemarin. Kalian tahu berapa bayarnya kemarin? Hampir 4 juta guys. Berapa kucing di rumah sakit? Itu ada yang nolong guys. Subhanallah, gue gak nampik guys, ya. Kekuatan Fuji,
hokinya itu dari Gala, walaupun Fuji udah punya hoki, tapi ditambah lagi hoki karena ada Gala. Dan gue ngerasain rezekinya, subhanallah. Panjang umur kalian ya, Gala, Uti, keluarga kamu, Feral, makasih banget. Dari reading kalian nih, banyak banget rezeki yang udah gue rasain, gue udah bagi-bagi ya. Setiap dapat dari TikTok, gue bagi-bagi ya. Di jalanan, beli makanan kucing, gue selalu stok, jangan sampai kekurangan kucing telantar gue ya. Makasih banyak. Sorry ya guys, gue coba untuk curhatin aja apa yang ada di feeling gue, karena ya gue nggak munafik ya, dalam hidup tuh memang kita butuh uang gitu loh, ya kan? Tapi butuh uangnya dalam cara apa dulu gitu ya, dalam cara apa dulu. Gue sebenarnya jujur gue sakit hati sih kalau gue ingat ada orang yang mau pindahin nasibnya Uti menjadi buruk. Itu gue sakit hati sih. Gue nggak kenal Uti loh padahal, tapi kayaknya sakit banget gitu, kayak ih Uti tuh kayak adik gue gitu loh, kayaknya gimana gitu, karena gue juga punya anak yatim di sini ya. Jadi gue ngerasain, dan gue juga udah kehilangan orang tua gue, bapak gue. Walaupun kehilangannya gue udah tua gitu ya, di masa gue udah tua, tetap aja sakit, kehilangan gitu, kayaknya gimana gitu. Iya paham, semua orang butuh duit. Nah ini makanya yang gue luruskan. Dia bilang kan katanya, iya si MS mah peramal butuh duit. Nah itu peramalnya dia baca tentang Feral sama Uti. Itu buat dapetin apa? Aku tanya, pengakuan manusia kan? Jelas pengakuan manusia. Aku pun terkadang kepengen diakui dengan manusia, tapi terkadang aku langsung, jangan deh, jangan terlalu war-war banget gue tunjukin siapa diri gue. Makanya gue selama ini, say, dari 2019 gue hiding terus. Kecuali orang-orang yang mau meet up sama gue, itu pun bayarnya lumayan besar, say, ke gue. Siang semua, tuh kan, anyway shop. Kita aja yang kehilangan orang tua baru-baru. Bapakku meninggal 2021 ya. Itu masih ngerasa, say, gue tuh sedihnya. Biasanya ada Pak di rumah, Pak, ya. Udah deh, yang ngeramalin Fuji dengan siapapun gak ada masalah sih. Tapi tolong deh, ya. Kalau memang gak sesuai harapannya kalian, gak sesuai readingannya, gak terjadi, ya udah stop. Ramal yang lain. Ya. Jadi enggak ke bawah fitnah orang lain tentang Fuji dan Feral, ataupun Fuji dengan si A si B-nya lah. Udah, stop. Anakku dua-dua tuh masih sedih kan? Aku malah kehilangan bapak sama tuh, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya iya, apalagi Gala yang kehilangan orang tua dua-duanya di saat usia dia masih setahun 2 tahun loh. Iya, sampai nangis kan? Aku yang ibuku meninggal dari aku kecil aja tuh masih kehilangan tuh hartatik. Bener nggak? Udah deh, lu ngeramal-ramal aja, udah. Tapi jangan nebar kebencian deh, tolong banget ya. Ini bulan Safar ya, bulan kekosongan, kata orang tua dulu ya. Kalau kosong itu hampa, isilah yang baik-baik. Jangan kau isi yang buruk-buruk. Sama Salsabila, Sylvia, aku juga Dina, beneran. 2021 aja masih ngerasa. Padahal aku udah ngerasain orang tua udah nikmat banget ibaratnya gitu kan. Di usia bokap gue udah 74 lah kalau nggak salah, 75 ya. Itu udah nikmat banget bagi gue, tapi tetap aja gitu loh. Strong woman, gue ngikut mami. Karena aku pantau energinya banyak yang terjadi. Insya Allah ya, semua atas izin Allah sayang. Iya adalah nasibnya sama kayak aku, ditinggal bapak tuh. Sedih kan? Udahlah gitu loh.
Kalau mau bacain puji, ya baca aja udah. Sekiranya ada yang komen buruk, ya lo apa namanya, kayak gue, komentarnya gue tinjau. Jadi kalau misalnya nggak baik, gue udah saring lagi gitu loh. Bukannya kita nggak suka komplimen gitu loh, tapi kalau misalnya terlalu berlebihan juga nggak bagus. Tuh, sebelum meninggal mantanku pakai kaos yang aku beliin Mi tuh. Ya kan seneng nggak kalau barang yang kita beli terus dipakai, kan pasti seneng. Nah, setuju Mi, ngebaca hasil ramalannya sesuai. Ya kan aku sesuai Allah kasih sayang. Mau gimana? Ya kan? Mau gimana coba? Aku ngelihat itu komenannya, aduh, kan aku dikasih tuh linknya ya sama fansnya Verfu, ya kan. Nah, aku cek dah tuh satu-satu. Astagfirullahalazim, itu komenannya mau nangis gua. Makanya gua kenapa ya TikTok gua, lo lihat dah komenannya, gua nonaktif loh yang kemarin-kemarin, cuman ini aja. Ini pun aku sharing lagi ya, komenannya astagfirullahaladzim. Gue sampai ya Allah segininya ya, komenannya parah-parah banget. Temen banget sih baca-baca komen yang buruk-buruk gitu loh. Betah banget sih lo pada, heran gue. Sabar ya Eci, kalau nggak sabar jangan nonton di aku ya sayang. Karena aku juga lihat loh, waalaikumsalam Preti, banyak yang pura-pura ini ngapain lagi nih orang Filipina ngajak-ngajak gue host. Nggak usah, sana pergi, ganteng sih tapi ogah, sana nah. Tidak sorry ya. Ada aja emaknya lagi sendu disuruh barengan host sama yang ganteng. Enggak ngapain. Ada aja dah tuh, lu lihat nih mak lu nih waalaikumsalam, tawa lagi ini ke. Nih, lo lihat nih mak lo nih nggak ngeliatin di muka aja yang ngajakin host apa sih, kok nggak ngerti dah tuh ganteng pisan beb orang Filipin, datang lagi tuh orang, ngapain beb dari kemarin tuh demen banget lah. Gue juga kaget, baby blue, kaget gue juga lah kaget gue diminta PK begitu sama siang. Padahal gue nggak nampakin muka banyak bet yang penasaran sama gue. Sian deh lo. Kita lihat ya. Aduh, ya Allah, bisa aja lo Nurrohimah lo bisa aja Nurrohimah. Makanya fans sebelah nggak sehat. Ya iya itulah, udah biarin aja sayang. Aslinya sudah kocak lu. Kita lihat ya, jangan percaya tarotnya 100%, nggak boleh. Karena tarot bukan Tuhan. Kita harus bijak ya, nonton tarot gua. Gue tuh nggak bisa sedih lama-lama, gue nggak bisa marah lama-lama, karena gue orangnya sukanya periang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkanlah lagi readingannya aku, Lucky Tarot MS. Kalian silakan nonton YouTube aku, itu udah ada rekamannya yang kemarin-kemarin, dan juga ada tentang zodiak. Oke? Jangan lupa ya, kalau mau energinya bekerja ditonton terus, ulang mengulang, ibarat kayak kita tuh mau ujian ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan, emang kayak Prima nggak bakal bisa lama ngomel, beneran nggak bisa marah-marah lama, betul. Orangnya kayak ya marah bentar udah gitu loh. Puji, kita lihat ya. Four of Pentacles, energinya nanti. Five of Cups, nggak apa-apa. Wow, nggak apa-apa Iji. Namanya orang kalau pengen melepas masa lajang, ingin melepas masa lalu, pasti diberikan kenangan-kenangan. Entah itu trust isunya kembali lagi, ya, entah itu ada
masalah yang harus diselesaikan di masa lalu, nggak apa-apa, Ti. Kamu bisa menyelesaikannya, ya. Kamu bisa cut off nih masa lalu, tapi butuh proses emang ya, Ti, ya. Sayang ya. Jangan sebut nama ya, butur sini. Di sini. Jangan sebut nama. Iya, trust isunya banyak banget ini. That's what I think. Insya Allah ya sayang ya, insya Allah. Iya nggak apa-apa buter sini. Insya Allah ya, semua kan butuh keberanian ya. Ketika kita mau melepas kenangan masa lalu, makasih Das. Pastinya kita kan akan diberikan kenangan, entah itu yang sakit atau yang manis. Tapi nanti kita akan diberikan pikiran kembali. Apa kita mau balik ke masa lalu? Apa maju ke depan? Gitu aja. Ya. Insya Allah nih ada keputusan dari Fuji. Ya. Bisa menyelesaikan masa lalunya dengan baik, terutama tentang pekerjaan. Ya. Uti, kamu akan dapat kabar baik ya. Aku ngeliat ya, akan dapat kabar baik. Dan kamu juga di sini jangan mengambil resiko terlalu dalam, terutama isu-isu dari orang-orang terdekat kamu. Aku dapat VT guys. Katanya sih ya. Di situ di VT-nya. Feral nasehatin Uti untuk tidak ikut campur masalah si Erika gitu loh. Bener nggak? Aku dapat VT-nya sih. Aku udah nonton. Dikasih aku. Bener ya? Kalau bener itu sesuai readingan aku ya guys. Ingat nggak? Ingat nggak? Riri Astuti tuh. Terus si siapa lagi tuh? La Rezia, bener Mi. Lihat kan kalian? Aku nonton, dikasih tahu sama itu. Sama fansnya Vervo katanya. Mami, ini nyata lagi loh, katanya gitu. Iya Mi, bener katanya. Oh udah lihat ya? Gue juga kaget sih. Gue bilang, ah serius? Iya Mi. Ternyata si Vera katanya juga ngelarang Uti, makanya Uti udah nggak banyak bicara kan, gitu. Kalian lihat ya, Uti kan udah nggak banyak bicara tentang Panda. Agak jaga jarak juga sih kayaknya. Ya kan Lisa? Lihat kan? Aku juga kaget. Lah, Masya Allah, gue bilang itu bener gitu. Ya kan? Nggak usah diiniin Nur Rahma, diemin aja. Biarin aja, nanti juga kebuka satu-satu sayang, ya. Iya Mi udah nggak bahas itu lagi, ya bagus loh, ya kan? Ya itu dia, makanya aku ngeliat kan di readingannya aku kemarin, inget nggak? Nih kayaknya Uti udah dilarang nih, bakal dilarang untuk komen apapun masalah Erika. Ingat nggak guys? Ingat nggak? Yang readingan tuh. Kan aku sempet tuh lihat tuh, nih kayaknya si Uti juga bakal dilarang deh untuk tidak bicara lagi tentang Erika gitu. Itu aku inget nih, inget kan? Inget kan? Nah, aku kaget tadi pagi dikasih itu linknya. Inget nih. Iya, alhamdulillah kan. Terus juga kan aku bilang nih kayaknya si Puji juga kayaknya agak jaga jarak dulu deh sama si Erika nanti, karena akan banyak satu ya isunya itu parah banget, ditambah nanti nih isu temennya satu lagi nih yang pokoknya yang modus-modus akan keluar semua deh
Ya itu gue udah doain sama Allah. Ya maaf ya, yang modus-modus bukan gue jahat sama lu ya. Enggak, gue nggak jahat sama lu. Tapi gue pengen nyelamatin Puji sama Gala. Maaf ya, sorry ya. Sorry banget. Ya, maaf banget. Ya, siapapun lu, walaupun lu teman dekatnya Puji, kalau hati lu nya modus, ya, gue minta disingkirin aja lah, dibongkar keburukan lu ya. Caranya Allah tuh banyak. Gue nggak mau tahu lah caranya Allah gimana, pokoknya Allah tunjukin. Ya Allah, siapapun yang modus ke Puji, apalagi berteman sama Puji hanya untuk ketenaran, numpang tenar ataupun numpang harta lah ya, ibaratnya kayak gitu, mandang Puji karena harta, tolong disingkirkan ya Allah, dijauhkan, dibukakan keburukannya agar Puji punya tameng sendiri, terutama dari orang tua dan Gala. Gitu aja gue. Ya, gue doanya gitu. Salah nggak guys? Gue doanya kayak gitu, coba gue tanya. Kan gue nggak tahu ya siapa-siapanya mereka ya, Beb. Kan gue nggak tahu. Gue nggak kenal. Ya, gue nggak sebut nama ya. Jadi siapapun aja yang dekat sama Puji, sekiranya modus, udah siap-siap disingkirin sama Allah ya. Gue makan coklat, Beb. Jatuh cinta berjuta rasanya, ya kan? Ya udah kita lihat aja, Beb, ya. Mau dong nih coklatnya emberan, ya enggak sih? Ya kan kata orang tuh coklat itu membawa energi bahagia, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya itu, Suno, aku lagi narik buat Puji biar betah di rumah, ya. Ji, nanti kamu nerima kabar trust issue lagi, Ci, dari orang-orang terdekat kamu, mantan kamu, siapapun itu. Pantesan kemarin Feral bilang sibuk merawat kekasih hati. Ya bisa jadi itu karena ngasih nasihat, ya kan? Kita lihat Feral. Ya kan? Eight of Pentacles tuh. Nine of Wands. Tuh, Feral lagi pusing kerjaan ya, tuh kerjaan. Karena satu gerak cepat, kedua ya ada yang nggak suka dengan kinerjanya Feral. Hati-hati ya, Rel. Akan ada gosip buat Feral, hati-hati Rel, ya. Tetap bersikap dewasa, tenang, ya. Untuk Feral. Ya. Ini banyak banget. Sugeng sayang ngasih. Oh, udah banyak banget itu. Makin banyak. Set. Ya, makin banyak. Banyak banget itu yang iri. Karena kerja kerasnya Feral tuh bagus. Dia komitmen, konsisten. Terus juga sangat dedikasi lah kalau dilihat mah. Dua-duanya lah sayang. Tapi kerjaan sih, lebih ke kerjaan. Pernah inget nggak ada cerita lawanlah musuhmu melalui perempuan, hawa nafsu? Bener nggak? Kalau lelaki kasih perempuan, kalau yang cewek kasih laki-laki. Bener nggak guys? Serius loh. Ya, lawanlah musuhmu dengan hawa nafsunya. Kalau harta dia tidak bergeming, ya udah kasih hawa nafsu itu. Apa lagi? Coba. Ini begitu. Ini pekerjaan. Iya, semakin tinggi anginnya kencang lah. Mana ada semakin tinggi anginnya diem. Kagak lah sayang. Sama kayak gua. Nah, kan? Makanya kita tawadu aja. Suruh cepetan, ya nggak bisa suruh cepetan, itu kan hak Allah sayang.
Nah, kitanya minta ke Allah. Kalau itu baik buat Puji, percepat. Kalau enggak ya Allah yang kasih yang lain. Itu aja. Ya. Kita nggak bisa bilang, Puji, kamu nikah buru-buru udah gini-gini. Nggak bisa. Kita doa aja. Allah itu pasti mendengar doa kita lah. Gitu. Enak kan coklatnya? Ya. Ambil makan. Makan coklat gak? Biar happy. Ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kak Faza lagi kerja. Ya, waalaikumsalam. Salam balik. Iya, Silver Queen. Kenapa? Lagi kerja. Udah. Apa? Aduh. Itu minyak sih itu udah nggak apa-apa. Udah tinggal ngasih aja. Udah didoain mama. Mana Surabaya apa mana? Ya, Surabaya. Surabaya. Ya udah. Tadi mah kirimnya ke Surabaya. Ya udah. Ya udah, Mak. Lagi kerja dulu. Iya. Ini viralnya. Hati-hati ya. Ada yang mau menghalangi langkah kamu kerja. Karena kamu kerjanya dedikasinya bagus. Ya. Kalau memang kamu ngerasa nggak nyaman, ya udah diem aja dulu. Ya, diem aja dulu. Perhatikan sekelilingmu. Ya. Iya, coklat tuh bisa merubah mood. Kita lihat ya perasaannya Puji ke Feral. Waalaikumsalam semua. Bener Mi, soalnya timnya udah tahu ada buzzer. Serius? Seriusan say? Mami tuh nggak tahu loh. Nah, ini langsung dikasih kartunya. Hati-hati ya Rel. Ke tanggal Puji ke Feral. Dia nunggu loh. Puji stres loh, depression, kangen. Tapi dia tahu kerjanya Feral tuh lagi banyak. Dia nunggu. Walaupun ya merasa depresi gitu. Kemarin aku baca ada komenan gitu. Oh ya Allah. Ya. Puji nunggu dia. Karena dia tahu kerjanya Feral tuh ya sibuknya luar biasa. Nunggu. Iya, pas Feral kunjungan kerja bilang jangan jadikan sosmed sekalian buat jadi baju. Astagfirullahaladzim. Ya. Nunggu kok Uti. Kangen deh sama Feral. Nunggu kok Uti. Ya kangen dia. Aku ngeliat di sini memang sebenarnya ya ini udah doanya Uti yang dulu ya. Pengen pasangan yang ganteng, setia, kayak Raya. Doanya. Kangen? Nggak bisa kebohongan. Tapi dia juga tahu Feral yang lagi sibuk. Gimana? Itu udah. Ini orang yang udah mapan loh.
Ya, cowok yang udah mapan ini. Kita lihat ya perasaannya. Viral ke Puji. Sekarang Uti sikapnya iya udah agak sabar. Karena teman-temannya lagi disaring sama Allah, diam dulu aja. Aku udah bilang, teman tuh pengaruh sayang. Kalau lo berteman dengan orang yang gerabak gerubuk, lo pasti ikut-ikutan gerabak gerubuk. Perasaannya viral ke Puji. Itu ngaruh sayang, teman tuh ngaruh. Ya. Jangan teman apa yang lo nonton setiap hari, ya. Terus tuh orang bawa negatif energi, lo akan ikut-ikutan. Seriusan. Itu rekam di otak. Iya, kayak bacaan mami, makin lama makin berkurang tantrumnya. Ya iya, karena kan semua butuh proses. Apalagi kalau baru-baru buka kan, kita kan nggak kenal dia. Jadi kita harus, ibarat tuh PDKT gue nih sama energinya si Puji sama Feral. Tuh. Perasaannya Feral ke Puji, seneng kok, happy. Pengen banget memulai kehidupan yang baru. Ada ya. Pengen stabilkan hubungan kok, bisa publik ini. Bisa publik. Insya Allah. Masih lah. Masih ada. Masih ada ibu. Masih. Betul Mi, teman anakku negatif, sering ke rumah, saya ikut merasa. Nah iya itu. Terus tanya no. Padahal anak yang berteman. Sering ke rumah kamu tapi bawa energi negatif. Kerasa kan? Ya emang begitu. Efek. Efek sayang. Itu efek beb. Gak bisa kebohongan. Kalau energi itu gak bisa kebohongan. Ya kan? Gak bisa kebohongan sayang. Energi itu gak bisa dibohongin. Apa yang kita tonton tiap hari kalau kita gak punya basic. Apalagi kita jarang zikir. Jarang sedekah. Yang sedekah sama zikir aja kadang kena. Apalagi yang kosong. Blas. Ya. Kan sama Allah lagi disaring. Disaring itu adalah lu akan dikumpulkan lagi dengan orang-orang teman-teman lo, apa kehidupan lo yang lama. Nanti sama Allah disaring lagi nih. Coba deh, lu kalau ngambil pasir, pasti kan lu ngambilnya di keruk. Bener nggak? Pasir di pantai, di keruk tuh nggak? Disaring dulu nggak, ntar airnya jatuh nggak? Kayak kelapa juga. Waalaikumsalam. Kayak kelapa. Kita mau santan. Dikumpulin dulu nggak? Mi, kenapa? Kalau setiap readingan mami ngantuk, ya nggak apa-apa, itu energinya sayang, bersihin. Namanya itu kayak hipnoterapi. Nggak apa-apa, bagus. Relaksasi. Bagus itu. Itu bawaannya membuat orang tenang, yang tadinya marah-marah, insomnia. Tanya deh anak-anak. Kalau nonton channel aku atau denger channel aku tuh pasti ngantuk mereka. Itu relaksasi namanya. Ribla. Mi sekarang Uti, biarin aja kan dulu juga Uti nginep di Erika.
Ternyata ada bom. Apa bom itu? Ada gong, berita gong. Gak apa-apa sayang. Bener Mi, aku sekarang emosinya lebih stabil semenjak dengerin omelan Mami. Bagus lah, berarti lu butuh ya energi omelan ya. Berarti kamu butuh, bagus itu sayang. Gak apa-apa, saya udah ngelepas energi negatif. Ya, di sini Feral bagus ya. Aku ngeliat perasaannya dia tuh nanti pengen public sama si Uti. Udah tenang aja, diem aja, bismillah aja, kita berdoa banyakin. Ya, banyakin. Ya, hati-hati Lika. Hati-hati sayang. Banyakin doa aja. Feral sama Puji, insya Allah kobul jadi nyata sebagai pasangan suami istri. Itu aja, insya Allah kobul. Kita utamakan Allah ya. Jadi insya Allah. Orang doa baik kok, untuk orang baik ya kenapa? Orang buruk aja kita doa baik aja Allah seneng banget. Apalagi untuk orang baik. Ya. Kita lihat koneksinya Fairfood. Tuh, say, lihat no yang nonton 400 no. Ada. Buzzernya ada. Lihat no. Makasih Rivalino. Biar berkah ya. Banyak yang mantau. Gue sih nggak masalah ya mau peramalnya si A si B si C-nya mau ngeramalin Fuji sama si A si B. Boleh lah, tapi tolong dong ya jangan berlebihan gitu loh ngejelekinnya gitu. Kalaupun misalnya ada keburukan kasih solusinya gitu aja, bener nggak guys? Lah, aku bacain si Fuji aja kalau kartunya lagi jelek, aku ngomong jelek nggak kemarin? Coba, bener nggak? Mbak, baru kali ini saya nonton live baca tarot sampai segini lama. Biasanya nggak pernah menenangkan hati. Elah buset, makasih sayang. Karena aku tahu bagaimana senangin hati orang. Karena aku pengen Allah menyenangkan hatiku. Bener nggak? Aku sih doanya gitu aja. Ya Allah, selama aku masih hidup, aku menyenangin orang banyak. Hewan, karena aku tahu Allah akan memberikan aku kesenangan yang lebih dari apa yang aku berikan ke orang-orang dan ke hewan. Kayak gitu. Ya. Iya Mi, iya sampai ada kan fansnya Fuji yang fanatik nggak suka Fuji dinasehatin suruh betah di rumah, terus yang sebelum masalahnya Erika keluar, ingat nggak? Jamin aja butik Nana, biarin aja. Mereka mau cocokologi, cocok mata lu terserah, ya kan? Aku bukan Adul ya Mi. Emang lu siapa? Lu kan Jatim. Sania kan nama beras lu. Ya kan? Ingat ya. Itu aku sampai di inbox loh sama fans Fuji yang fanatik. Dia nggak suka loh aku bilang tentang pergaulannya apa. Padahal itu salah satu cara aku pembersihan kan gitu. Membersihkan energi negatifnya Uti. Dan doaku adalah Uti betah di rumah. Bisa menikmati pertumbuhannya Gala. Apalagi sampai tidur nemenin Gala mumpung dia masih kecil. Iya, bisa jadi dia haters bisa iya, fans sebelah atau siapapun lah gitu.
Ya, bisa jadi karena dia nggak suka sih aku ngomong sejujurnya tentang energinya Uti yang lagi berantakan. Emang lagi berantakan kemarin. Bener nggak guys? Coba. Kalian ngerasa nggak yang kalian bilang, Mi, kok energinya nggak enak banget ya? Itunya apa namanya, Devi lagi, terus kejadian kan? Dia tantrum, dia nggak jelas. Ya kan? Iya bener, Mi. Betul tuh. Kan kalian yang nonton tiap saat tentang Fuji. Gue mana mantau tiap hari. Kita lihat koneksinya Fuji sama Vera. Ya kita doanya gitu. Wah, nih nunggu waktu yang tepat ya. Mereka akan ada sesuatu yang gong deh. Iya betul Mi, dan tidak betah di rumahnya sekarang. Sekarang udah mulai betah lagi di rumah. Ya iya, bagus lah. Bener Mi, saya mama aja tiap hari bolak-balik gelisah kalau nggak ngeliat Pep tuh. Wahyu Nino. Iya kan? Ya diemin aja, happy. Dia mau halunya bagaimana, biarin aja. Emang lagi jalannya seperti itu, jangan dipaksa selesai, jangan dipaksa ending, diemin aja. Ya, nggak usah dipusingin. Ya bener Mi, suka nggak jalan. Ya itu karena koneksi dari energi orang sekitarnya dia. Biarin aja. Butik Nana, ingat nggak sebelum kejadiannya si Erika? Kan Fuji sering di Erika. Terus ternyata Allah buka. Ya, pokoknya siapapun yang coba menghalangi Fuji untuk nikah, Allah singkirkan, intinya gitu aja. Ya, itu aja. Biarin aja Ratna, mau diojok-ojok kayak biarin aja. Kalau Allahnya sudah bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Mau sedekat apapun dia ya, misalnya si F inilah ya temennya nih, ya kan, mau sedekat apapun nyuruh Uti tidur di sana bla 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 bla, ya biar deket lagi sama si A si B si C-nya lah, gue nggak ngerti ya. Kalau Allah sudah tutup hatinya Uti, itu nggak bisa, beneran, nggak akan bisa, walaupun itu tuh udah ada jembatannya nggak akan ketemu. Walaupun udah depan mata gitu loh, sebenarnya gampang untuk ditemuin. Kalau memang Allah nggak mengizinkan, mau bagaimana? Orang yang jauh aja, ya. Kalau udah Allah izinkan, datang ya datang, ketemu. Gitu aja sayang. Ya. Kalau aku lihat di sini koneksinya, mereka tuh lagi mengikuti permainan lagi nih. Yaudah yuk, kita fokus lagi nih mainin dramanya. Sampai waktunya tiba, kita baru publish. Ini mereka nih lagi banyak berdoa nih sama Allah, karena ya mereka juga tahu banyak serangan-serangan. Yuli Nita, sebenarnya F itu ya Allahu alam ya. Allahu alam. Sekarang gini, aku nggak mau bilang si temennya Fuji ya siapa-siapanya yang buruk-buruknya, walaupun aku kerasa energinya, tapi biarkan Allah yang menunjukkan aja ya, seperti yang sudah-sudah kemarin. Biar Allah yang nunjukin ya, temen yang modus dan tulus tuh yang bagaimana, Allah yang nunjukin. Jadi kita nggak perlu ngotorin tangan kita, nggak perlu ngotorin mulut kita, say. Allah yang nunjukin, nanti Puji lama-lama enak sendiri. Udah biarin aja. Emang biasanya begitu. Ya. Udah diemin aja. Nggak usah, temennya si Uti gini-gini, Uti lagi banyak nginep di rumah temennya. Dibiarin aja.
Biarin aja, kita doa aja. Ya Allah, tolong ya Allah, tuntun Uti ya Allah untuk pulang ke rumah dan betah di rumah, tidurin rumahnya ya Allah, disolatin, diajiin, temenin Gala tidurnya ya Allah, mumpung dia masih di bawah umur 10 tahun. Ya kita doa gitu aja. Ya, Puji dipaksain, udah biarin aja. Itu memang lagi masanya, lagi dikasih kesempatan sama Allah. Udah diemin sayang. Paham gak kalau lagi prosesnya? Kita nggak bisa nolak. Ya, kita nggak bisa nolak kalau udah prosesnya. Satu-satunya jalan adalah nerima dan mantau. Gitu. Kalau kita nolak, setannya makin senang. Ngerti nggak, say? Contoh kayak nih, misalnya nih pasangan kita selingkuh, terus kita ngomel-ngomel, ayo selingkuh gini. Awas lo ya. Itu setan nggak berhenti sayang. Setannya nggak berhenti, malah makin, ya makin gila. Coba kalau misalnya lo kasih tuh, yaudah sana selingkuh, jangan lupa jangan pulang sekalian. Setan berhenti, serius. Malu tuh setan. Beneran. Ya, udah habis coklatnya. Ya, udah diemin aja. Orang kalau lagi dikasih kenikmatan dunia, itu namanya istidraj. Kalau dia berlebihan akan Allah ambil. Contohnya udah ada temennya. Udah. Temennya udah ada, itu contohnya dia ambil lagi sama Tuhannya kan nikmatnya. Udah. Yang dia bangga-banggakan, udah Allah buka, Tuhan buka, udah. Kita nggak usah nuduh yang A si B si C-nya. Kita minta sama Allah aja perlindungan. Itu. Bener nggak guys? Minta perlindungan aja. Uti biar selamat. Uti biar sehat. Karena masih ada Gala. Ya kalau Uti kenapa-napa terus yang ngerawat Gala siapa? Coba. Gitu aja. Nggak usah dilarang-larang. Kalau dilarang setannya seneng. Ya, malah kita gini, yaudah Ti, nginep di rumah temen boleh, tapi jangan lupa sholat dan ngaji ya Ti. Gitu, udah. Ntar setannya sendiri yang malu. Ya, udah biarin aja, nanti kebuka sendiri. Mama Vena mau wajahnya berubah kayak mau enggak kayak udah. Namanya manusia, moodnya itu bisa berubah-ubah guys. Ya walaupun kita lagi bahagia, ya tiba-tiba misalnya kita bahagia dengan pasangan, tiba-tiba kita ada masalah dengan bisnis, muka kita ngerengut nggak? Coba gue tanya. Gua nggak ada masalah ya. Fuji mau bawa si Galak nginep di rumahnya temennya lah, nggak ada masalah, silahkan. Nggak masalah. Mau bawa nginepnya selama-lamanya, bodo amat. Cuman gue minta sama Allah, tolong ya Allah dijaga siapapun temennya ini kalau ngebawa Uti ke arah yang nggak baik dan juga galak, modus, tolong dijauhkan, dibuka keburukannya agar Uti punya kehidupan sendiri. Gitu. Betul Lilis, biarkan Uti belajar, benar, iya. Ya, gak usah dipusingin ya. Di sini nih, ini banyak yang bermain nih. Gue bilangin ya, koneksinya si Fuji sama Vero nih banyak yang bermain di alam gaib ini. Permainan semua, hoaxnya keluar. Ya, Uti juga mau nggak mau juga harus belajar tentang spiritual nanti nih sama si Vero. Buat jaga, memakai intuisinya mereka nanti lama-lama. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu.
Jadi nggak usah dibawa pusing ya sayang. Tuh, ya. Diemin aja. Tuh, koneksinya mereka. Tuh sama-sama harus bayar karma. Ya, ini akan ada karma baik dalam kehidupan mereka. Yang selama ini mereka inginkan, yang merasa ini selama ini mereka harapkan tuh. Ini kebahagiaan nih. Dari pembayaran karma buruk mereka masing-masing tuh di masa lalu. Nih, dua-duanya. Udah sabar, ini butuh waktu guys. Kalau gue bilangin ya, kalau Earth sign, the Pentacles itu butuh waktu prosesinya, nggak ada gedebak-gedebuk, nggak ada yang cepat. Hidup itu kalau nggak proses nggak nikmat. Ya, nih aku lihat sini begini nih, tuh bagus tuh. Sama-sama belajar tentang spiritual, menanamkan hal-hal yang positif, membayar karma keluarga, tuh dari pembayaran di masa lalu yang sangat buruk. Banyak drama, banyak ini itu, gitu loh. Ya, nggak usah dibawa pusing ya sayang, nggak usah. Kita lihat ya, Pearl sama Puji. Playfulness, passion. Tuh, make the effort kok dua-duanya. Tuh, chemistry-nya ada. Terus kenapa jadinya? Chemistry mereka ada. Tuh, make the effort. Mereka menikmati permainan kok. Dan nanti ada hasilnya satu sama lain. Maunya sih santai aja, Meta. Mau gimana? Namanya juga artis. Resiko lah. Resiko sayang, kalau udah di entertainment apalagi memperlihatkan wajah, itu udah resiko, bebek. Itu udah resiko. Makanya sebelum kita menjadi publik, kita harus pikirkan dulu nih, renungin. Sanggup nggak kita dengan ya itunya dia? Dengan ujiannya. Gitu loh. Makanya kalau udah gunakan TikTok apalagi tujuannya pengen terkenal misalnya. Ya, secara biar orang kenal muka gue begini loh misalnya. Ya lo harus siap dengan ujian dan sanjungan. Begono. Ya, siap dengan ujian dan sanjungan, lo harus pandai-pandai lah jaga diri kalian lah gitu. Ya. Oke, nanti malam kita reading lagi dan lihat tentang Mama Venda ke Fuji nanti malam ya. Karena udah mau lohor. Terima kasih banyak udah nonton channel aku. Fuji susah cut off ya si A. Ya gimana dibilang mudah, ya kan? Karena Fujinya lagi ada pembelajaran karma, dua-duanya juga sama. Itu karmic risk itu ya, gue bilangin ya. Nih, gue bilangin. Fuji itu Scorpio, ya. Yang Malaysia itu adalah Leo, ya. Fix sign itu lagi pembayaran karma, say. Semuanya. Ya, mau karma baik atau karma buruk itu lagi pembayaran, fix sign. Jadinya didekatkan dulu nih dengan orang-orang yang senada, yang selaras, energinya low. Nah, nanti kalau dua-duanya udah ketemu, ini brok nih salah satu, yang satu naik, yang satu turun, kayak gitu. Ya, fix sign, inget-inget nih fix sign ya, Taurus, Aquarius, Scorpio, terus Leo, nih 4 ya. Dari bulan November 2024 itu tuh sudah terbuka karmic listnya sampai 16-30 tahun ke depan. Jadi gunakan dengan baik nih untuk yang punya rising, moonnya atau sunnya atau rumah planet kamunya ada Leo-nya di mana, itu kalian harus perbaiki ya, jangan sampai yang nggak diperbaiki nanti malah berantakan. Oke? So kita live lagi nanti malam ya, seperti biasa jam 9-an insyaallah. Jaga diri kalian, tetaplah jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.